pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Aku tulis tuh di caption Instagram aku sekalian ngucapin Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Kesamaan sifat antara Tari dan Prilly gitu. Jadi di saat kita mengembangkan karakter ini, sebenarnya sedikit-sedikit masukin diri aku juga sih di sini gitu, karena balik lagi film adalah medium yang kuat untuk kita menyampaikan pesan. Jadi siapa tahu, aku yakin banyak Prilly atau Tari-tari di luar sana gitu yang perlu mendengar atau melihat film ini gitu. Kesamaan sifatnya tuh Prilly sama Tari tuh sama-sama people pleaser ya, sama-sama nggak bisa bilang enggak dan lebih mentingin kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Apalagi profesi aku sebagai public figure kan, kita harus terlihat baik-baik terus di depan orang kan, kayak kerja, ketemu orang banyak, orang mau taunya kita di performance yang paling terbaik gitu. Ya mana tahu orang kita sakit atau kita sebenarnya lagi ada masalah di rumah atau lagi ada masalah di kantor. Pokoknya di saat aku tampil depan semua orang, depan kalian kan pasti pengennya ngelihatnya sisi terbaik Prilly kan, yang mungkin di situ aku menahan banyak air mata, rasa lelah dan semuanya. Nah itu pun yang dirasakan sama Tari gitu, karena dia nggak pernah merasa punya support system, dimana dari kecil tempat yang harusnya dia merasa paling aman, yaitu adalah rumah dan keluarganya, dia nggak mendapatkan rasa aman tersebut, sehingga itu membuat dia jadi trust issue sama teman, sama pasangan juga gitu. Jadinya dia selalu nge-keep apapun itu sendiri. Terus karena dia juga kerja di kantor yang dimana kerja kantornya itu harus kerja tim, dia harus melakukan yang terbaik untuk timnya. Jadi ya dia nge-keep semuanya itu sendiri gitu. Nah, disitulah dua persamaannya gitu. Dan aku pengen dari karakter Tari, siapapun yang nonton itu bisa lebih sayang sama dirinya sendiri, bahwa bilang enggak ke orang itu nggak jahat, karena lebih jahat kalau kita tuh nggak sayang sama diri kita sendiri gitu, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan rasa damai ke diri kita gitu. Kadang kan kita ngerasa ya udah deh yang penting dia seneng, ya udah deh yang penting ini semuanya aman, tapi kita suka lupa sama diri kita sendiri, kitanya aman gak sih, kitanya seneng gak sih gitu. Kalau misalnya dulu aku ditanya gitu, Prilly kebahagiaan buat kamu apa sih? Aku dulu jawabnya kalau ngeliat orang-orang di sekitar aku bahagia gitu. Karena aku sendiri nggak tahu bahagia buat diri aku tuh apa, karena aku selalu maunya nyenengin orang. Nah semoga dengan adanya film ini, orang-orang yang kayak aku atau kayak Tari itu bisa jawab apa kebahagiaan buat diri dia tanpa bergantung sama kebahagiaan orang lain. Wow, Prilly Latuconsina. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue. Jujur, aku nggak pernah ada metode apa-apa sih untuk aku nangis. Aku lumayan cepet dan justru aku tuh nggak bisa kalau misalnya diem ya semuanya, konsentrasi dulu, kasih waktu dulu. Aku nggak bisa tuh. Aku jadi biasa aja, jangan kasih aku waktu atau jangan sepi tiba-tiba gitu. Karena aku ngerasa jadinya perhatiannya ke aku doang. Aku malah kayak ya udah biasa-biasa aja, nanti aku yang ngatur moodnya sendiri terus kita take. Jadi nggak pernah minta ada waktu spesial sih. Tapi di film ini ada satu adegan yang dimana aku kayak kok aku gak bisa, ada dua sebenarnya, waktu sama bapak sama satu sama ibu. Kalau sama bapak itu karena kita take-nya di tempat yang rame banget, terus kayak kita nggak bisa menghalangi orang untuk masuk kan. Jadi di saat lagi mau sedih tiba-tiba ada orang lewat, apa ini? Kayak gitu. Jadinya kayak ya Allah, gue lagi mau nangis ini gitu kan. Terus lagi mau nangis lagi tiba-tiba temen aku lagi lewat jalan situ, terus dia, Pril, kok lo di sini? Terus sama kayak, gue lagi konsentrasi taruh gitu. Jadi kayak itu satu. Dua, waktu itu adegan di rumah sama ibu, nggak bisa sama sekali nangis sampai butuh bantuan Pak Reka. Karena waktu itu kenapa ya? Satu, hatinya panas. Enggak. Waktu itu saya lagi seneng banget. Kenapa sih itu bisa senang gitu? Orang kalau nggak bisa sedih itu berarti kan karena happy banget. Apa alasan happy-nya? Enggak, pada saat itu saya tuh lagi seneng banget. Terus kayak lupa kalau ada adegan itu. Jadi dari awal datang ke lokasi syuting tuh moodnya nggak dibangun. Jadi saya lagi seneng banget. Tahu, aku tahu kenapa.
kripto, waktu itu kripto lagi lagi gila, lagi banyak banget duitnya itu. Nah jadinya tuh kayak pas mau konsentrasi malah kayak moodnya senang-senang, terus juga waktu itu lokasinya tuh lagi panas banget, jadi kayak keringetan terus kayak bener-bener nggak nyaman. Akhirnya minta bantuan sama Pak Reka. Pak, saya maaf banget nih, ini pertama kalinya saya ngerasain susah nangis di film ini doang. Biasanya kayak mau keluar dari mata kiri, mata kanan, silahkan request gitu ya kan. Tapi kok ini nggak bisa gitu. Terus akhirnya sama Pak Reka kita ngobrol, terus Pak Reka lumayan, karena kan aku banyak cerita sama Pak Reka juga, jadi lumayan dia mengingatkan luka-luka yang nyambung sama adegan tersebut. Ya. Cuma ya itu tadi karena lagi senang, jadi saya nggak mau inget luka itu, tapi gimana ya gitu. Terus ya udah akhirnya mencoba konsentrasi dan mendengarkan narasi dari Pak Reka itu lumayan ngebangun mood aku banget sih. Yes. Jadi baru abis itu terjadilah adegan yang menurut aku malah aku seneng banget jadinya adegan itu. Cuma abis itu aku langsung kayak, hah kenapa sih gue harus seneng banget hari ini gitu. Mereka mau ceritain tuh Prilly kenapa? Enggak, bukan senangnya. Mereka mau cerita nggak gimana mereka bisa gampang banget nangis? Ada satu kejadian itu gue GR banget waktu itu. Beneran Kirain terlalu gimana gitu ya. Tapi ini bentuk nyata support dog di lokasi syuting ya, Pril, berarti ya, dengan support dari semua tim yang ada di sini. Gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari? Berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, karena jujur film ini influence-nya sangat besar untuk diri aku. Aku people pleaser 100%. Tapi pas aku nonton editing rough cut pertama, itu aku nangis banget, aku sempat share di sosial media. Terus dari situlah aku akhirnya punya waktu untuk berefleksi ke diri aku sendiri gitu. Kenapa ya aku jadi people pleaser? Emang apa sih yang aku takutin dari aku ngomong enggak gitu? Yang pasti kan kalau kita ngomong enggak, yang kita takutin adalah orang tersebut kecewa, orang tersebut marah. Terus aku bertanya lagi, terus kalau orang tersebut kecewa, terus kenapa? Kalau misalnya orang tersebut senang terus kita yang kecewa, gimana gitu? Jadi selama ini aku berpikir, ya aku jahat sama diri aku sendiri karena banyak mengiyakan sesuatu yang sebenarnya aku nggak suka gitu, atau mengiyakan banyak hal yang nggak nyaman di aku. Dan efeknya yang aku rasakan adalah banyak orang yang take me for granted. Kayak ya udah karena aku dianggap terlalu baik, nggak pernah tersinggung, selalu ngomong iya aja, jadi orang kayak ngegampangin aku gitu. Aku banyak menemukan itu di berbagai kejadian lah, mau di pekerjaan kek, mau di kuliah kek, mau di sama pasangan kayak gitu. Udah Prilly mah nggak bakalan marah, nanti juga dia baik-baik aja gitu. Sama Prilly aja pasti dia iya aja deh. Nah kayak gitu kan kita capek ya, jadinya kita nggak peduli sama nilai atau value yang kita punya di dalam diri karena kita membiarkan orang menggampangkan diri kita karena kita selalu mengiyakan keinginan orang lain. Dari situlah aku kayak bertekad aku harus ngomong enggak ke sesuatu yang aku nggak suka. Dan aku nggak bakalan jadi jahat sama orang tersebut kalau aku ngomong enggak. Karena kita manusia ya pas nggak harus setuju sama banyak keinginan orang. Yang penting akunya suka, yang penting akunya sehat, mentalnya nggak burn out sendirian gitu. Dan akhirnya di beberapa hal aku banyak bilang enggak sekarang gitu ya. Jadinya kayak hard to please aku. Karena misalnya ada orang Pril mau ini enggak. Kenapa? Ya karena aku nggak nyaman ke situ gitu. Atau diajak ke suatu tempat yang sebenarnya aku males, capek, aku bilang enggak, aku capek hari ini gitu. Dan efeknya itu luar biasa banget ke diri aku ngerasa orang lebih bisa menghargai aku ngerasa orang lebih bisa sadar bahwa Prilly tuh nggak bisa digituin karena dia ya sekarang udah bisa ngomong enggak, udah bisa marah, jangan kayak gitu sama Prilly. Aku ngerasa jadi malah orang banyak lebih ngehargain aku ketika aku tahu apa yang aku mau gitu. Dan aku kayak firm sama kayak aku di sini ya posisinya, aku nggak bisa diginiin gitu. Dan itu nggak apa-apa, itu nggak jahat sama sekali. Justru malah kita ngasih unjuk ke orang nilai yang kita punya di dalam diri kita, dan kita akhirnya menyaring orang-orang di hidup kita bahwa orang yang take us for granted yang nggak pantas ada di hidup kita dan nggak pantas juga menerima kebaikan atau kata. Apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun
Sini gua ceritanya scene-nya sedih nih gitu Iya. kan. Gue tuh seumur gue syuting nggak pernah gue kayak nemuin kejadian itu. Iya. Gue udah selesai, cut udah. Gue lagi panas gue gitu, tiba-tiba tak dipanggil sama Pak Reka. Kenapa? Kan nggak tahu gue pas kesana tiba nangis gue bilang, shit, gue aktor nih. Sutradaranya Wah gila nih, ini gue gua itu Kenapa nih Kids Choice Award itu hari gua tuh ini gua mantap banget ya guys. Gua nanya dong sama dia. Iya. Terus gua cerita tadi dengan bangganya dong. Iya. Mereka nangis action gua. Ah. Mereka mau semosi nangis kan. Gak jadi dong gua nangis. Nah, itu cerita ke Prilly-nya kapan Pak? Di Ya, jadi di tempat nasi goreng tadi ya. Nafsu banget, Uma nafsu banget. Ini sebenarnya nafsu mah ya. Itu saya lahir dari keluarga yang sangat bahagia dan saya S3 di luar negeri dan lain-lain. Jadi nggak relate banget tuh. Cuman untuk masuk ke karakter ini saya mencoba untuk meresearch ya. Benar saya pernah jadi atlet dulu dan gagal juga gitu kan. Dan Ya, makasih ya. halo? Ada. Wah, kriminal. Iya, sampai mana tadi? Pernah jadi atlet. Oh iya, pernah jadi atlet dan sebenarnya nggak gagal sih, Wok. Karena waktu itu saya jadi atlet karena paksaan orang tua kan. Terus kalau di sini Baskara adalah seorang yang ingin jadi atlet tapi gagal. Jadi ya kurang lebih mirip lah. Terus kalau lo ketemu Dikta, ketemu karakter Baskara dan sebaliknya Baskara ketemu Dikta, apa sih yang pengen lo omongin? Nah, sama. Yes, pertanyaannya gue bingung nih. Apa yang pengen lo bilang bener ke Iya, karakter gue bilang, Baskara? jangan terlalu ambis lah bro. Gitu. Nah, yes. Itu mirip tadi. Mirip, sama. Saudara nih. Tapi susah punya struggle sendiri, tapi pengen sisi lain Baskara menemani kesembuhan dari Ari gitu. Satu sisi pengen nemenin, satu sisi punya Nah, struggle. iya, itu juga. menarik banget. Nah, menarik gimana banget, menarik tuh? banget. Menariknya sampai 3 kali nih. Kenapa sih? Belum, belum. Itu jadi Menariknya kayak sampai 3 ibarat kali. tuh kayak lu mau jadi superhero, padahal lu juga kenapa-kenapa gitu. Iya. Jadi itu kan kita harus ada dua energi yang besar gitu kan. Satu untuk menyelamatkan orang-orang terdekat kita dan kita sendiri, tapi juga pengen nyelamatin si Tari juga gitu. Karena kan Baskara ini kayak belum pernah lihat cewek dengan karakter seperti Tari. Terus ngobrol sama Prilly berapa lama sih untuk nge-build chemistry sehingga tadi kita tuh di sini pengen naik MRT dan sambil pegangan di tiang. Biar Padahal gue lagi mana? meter. Kenalin. 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun, 5 tahun. Oh. 5 tahun. Bercanda. 5 tahun. Enggak. Oh, bercanda. Tari sama Baskara ya, Tari. Prila Oh, dan iya. kita. Tari Baskara. Tari Mas. Tari Baskara. Apa ngobrolnya? Iya ngobrolnya karena kan banyak adegan-adegan yang memang kita juga terdeliver oke nih deket banget, akrab banget gitu dan Gimana sih cara ngebangun chemistry-nya? Gue yang kali ya. Gimana sih cara ngebangun makasih Ubay dibantu. Chemistry ya, chemistry. Sama ada naik MRT bareng dulu gitu kan karena kan Ada jalan berdua dulu nggak atau apa gitu? Enggak sih, kita kadang-kadang suka ngebedah buku ya bareng. Ini Aristoteles nih apa sih? Iya bener. Ya, karena kan dengan Prilly dengan segudang pengalaman acting dan lain-lainnya Pak gitu dan lo harus terus barengan sama Prilly itu gimana tak? Beda loh pada matanya gitu, pandangannya kan. Segudang ya. Hmm. Ya maksudnya gini, Prilly itu menurut saya ini serius nih jawabannya. Iya. Dia tuh Ini Dikta nih ya bukan Baskara nih. bebas. Menurut saya Prilly itu one of a kind dari semua Iya, orang matanya bertalenta itu. Apa? Matanya lihat loh. Oh iya. Apa? Boleh nggak ini mau serius nih? Dari akhirnya mau serius. Oke. Dia tuh salah satu gini. Saya bekerja sama dengan Prilly itu seperti tidak bekerja sebenarnya. Di luar nego budget ya. Cuman kerja sama Prilly itu kayak saya melakukan apa yang saya suka gitu. Jadi Prilly sebagai aktor, Prilly sebagai produser itu menurut saya salah
salah satu harta karun di Indonesia. Belum ada orang yang bisa seperti ini menurut saya. Wow. Jadi siapapun yang bekerja dengan Prilly, Wow. siap-siap aja menerima dan merasakan kenikmatan bekerja. Berarti kerjasama ini membekas banget buat lo ya, Pak? Buat kita semua membekas banget. Yes, gue tonjok lo ya. Tadi lagi mendalami peran jadi Baskara. Gue manajemen. gitu. Jadi menyenangkan sekali. Iya. Nggak chemistry juga. Bentar sih paling cuma 2 hari 3 hari lah. Itu juga apa namanya? Bahasa Inggris kita ngomongnya lagi. Chemistry banget kan. Udah, ya siap. Kita tepuk tangan. Bisa memberikan kabar baik ke seluruh penonton Indonesia yang akan segera nonton di 17 Oktober besok. Kalau bicara tentang gimana ngedeliver emosinya emang susah banget gitu. Karena kita syutingnya juga all around di Jakarta, terus beberapa harus disesuaikan dengan set juga gitu. Yang paling susah itu nahan Prilly lapar pada saat itu. Emosinya lagi. Nahan Prilly lapar sama lu nangis sih Pak, soalnya lu cek. FYI, kalau dibilang kita jual kesedihan, kagak. Emang ini orang-orang yang kerja di dalamnya cengeng semua. Jadi dia emosional banget untuk suara keluarga, suara kita udah mau peak gitu, terus tiba-tiba ada suara perut. Tolong gitu. dong, Pak. Jangan bocorin yang itu. Itu ada di bloopers loh. Itu ada di bloopers. Ulang sampai 5 kali waktu itu gara-gara perut saya bunyi. Jadi emang emosinya tuh susah banget gitu ya buat teman-teman cast, saya akuin. Karena ada sesuatu yang apa ya, kayak kita bikin di planting gitu semuanya, gimana masukin emosi supaya kita nggak menjustifikasi, supaya kita lebih lebih grounded gitu untuk maininnya, untuk membawa tempo dan ritmenya gitu. Jadi emang dari naskah saya sama Umay sama juga dengan JH juga ada 2 penulis lain juga, Regi dan Basanti. Itu kita nulis benar-benar sedetail mungkin untuk nge-planting emosinya, karena kita harus coba dulu di sebelum syuting kita rehearse sampai 10 hari untuk matengin emosinya gitu. Bahkan di lokasi pun kita nggak berhenti coba sampai titik nadir yang paling tinggi untuk dapetin emosinya gitu. Jadi plantingnya semua kita pancing. Bahkan mungkin akhirnya mancingnya juga nggak lagi pakai naskah gitu. Mancingnya berusaha untuk kayak melahirkan imajinasi dari teman-teman cast yang problemnya nggak semua orang bisa ngalamin apa yang ada di dalam cerita gitu. Jadi kita harus buka imajinasi, kita coba lahirin lagi gimana caranya ngebangun emosinya gitu. Jadi kerjasama yang baik banget sama teman-teman semua di sini. Nangis dong Pak. Kita pengen tahu yang tadi dibilang Umay, pengen tahu sebenarnya apa yang membuat seorang sutradara Pak Reka ini sampai terbawa suasana dengan menangis. Apakah memang sangat relate dengan isu kesehatan mental itu, atau gimana Pak Reka, bisa diceritakan ke teman-teman media? Buat saya tuh sebuah film yang baik itu adalah sebuah film yang sangat dekat dengan pembuatnya gitu. Jadi perkara pernah ngerasain atau enggak, tapi saya benar-benar mencoba untuk masuk ke dalam dulu gitu. Bahkan untuk menjadi kayak saya harus ngebayangin gimana seorang Pras yang sebegitu kerasnya gitu. Makanya kalau tadi teman-teman lihat, saya nggak mau menjustifikasi kenapa orang berbuat seperti itu gitu, tapi kita coba memberikan ruang untuk ya kita juga coba mengerti gitu, bahwa kita di sini cuma pengen bilang ada sistem yang salah di Indonesia gitu kalau sampai orang melakukan hal-hal itu gitu. Jadi kita harus support juga teman-teman kita yang mungkin punya problem gitu secara emosi. Jadi mari kita jadikan bolehkah sekali saja Kau Menangis ini adalah sebagai rumah bagi teman-teman kita yang semua terluka hatinya. Tari rasain. Sebenarnya
bukan sebuah fenomena sih di Sinemaku, tapi memang Sinemaku berusaha memberikan cerita-cerita alternatif yang mungkin teman-teman lain tidak ngelirik gitu. Jadi kalau kita mainin sisi yang drama, yang ini gitu. Jadi kita memang based on kita riset dulu, kita dulu gitu, dan ini belum ada yang memainkan. Kita coba untuk memainkan, jadi bikin naskah pun kita berdasarkan riset, terus berdasarkan apa yang udah pernah kita buat supaya ada pembeda dari judul satu ke judul yang lain. Lebih kayak gitu sih, emang selalu based on riset dan selalu based on apa yang ngebuat itu berdasarkan apa yang pernah kita buat, jangan diulangi lagi gitu. Maksudnya nggak ngangkat hal yang sama gitu, jadi harus selalu berbeda dan harus selalu maju gitu secara cerita dan secara konten juga konteksnya gitu. Benang merahnya yang jadi pembeda apa bro? Yang paling kontras? Kalau Untuk kali ini ya? Kalau benang merahnya sebenarnya adanya di yaitu tadi gitu, tentang drama keluarga gitu, tentang relatable-nya sebuah konsep dengan penontonnya gitu, karena itu yang jadi benang merah kita gitu. Kita berusaha untuk selalu dekat dengan audiens ketika kita membuat sesuatu gitu. Oke, kita ke dalam film. Di situ ada dua sosok gitu ya. Dan kebetulan sosoknya diperankan oleh Prilly dan kemudian satu idola para Gen Z gitu ya. Dan mereka kemudian dipertemukan dengan sebuah kondisi yang sangat mengharu biru. Gimana Bung Reka? Kalau kebetulan kan Prilly sama Dikta juga pernah Betul. bikin satu judul juga di Sinemaku gitu. Jadi chemistry-nya juga udah lebih mudah gitu. Jadi kita lebih mudah juga Dan benang merahnya pasti beda kan dengan yang lu garap kalau sekarang? ini beda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi kita ngobrol dulu sama keduanya, kita jelasin dulu kita mau bikin apa gitu. Jadi Di sini perannya Dikta sebagai sebagai teman kerja sebenarnya. Namanya Baskara. Dan kemudian Prilly sebagai tari di cerita ini sebagai tari. Namanya Untari kalau di naskah. Nah, kemudian ada balutan mental health issue gitu ya. Sebenarnya di sini nggak ada cerita mental health issue sih sebenarnya di sini. Di sini tuh lebih cerita tentang gimana ketika orang berusaha nggak apa-apa padahal dia lagi nggak baik-baik aja gitu. Itu yang berusaha dikasih sama bolehkah sekali saja aku menangis gitu. Jadi bukan soal mental isu tapi soal gimana kita jadi gimana kita mengakui diri kita kalau emang kita butuh istirahat, kita butuh, jadi nggak perlu berpura-pura gitu untuk menjalanin sesuatu yang kita nggak sukai gitu. Jadi tidak melulu me time tapi juga ada mood time. Yes. Saatnya untuk berhenti. Iya, supaya karena karena kan ya manusia aja cuma punya 24 jam gitu. Kita nggak mungkin lebih dari 24 jam. 24 jam kita 12 jamnya istirahat, 12 jamnya aktivitas gitu. Secara waktu aja kita secara fisik dan psikologi kita harus istirahat. Jadi nggak mungkin kita harus nge-push diri kita sampai terus-terusan gitu. Congrats Kakak Reka. See you. Sama-sama. Sebagai support group dan mental health juga kita diskusi sama seluruh tim juga, sama JH, sama Prilly, sama Pak Reka dan seluruh tim juga kita mencari apalagi ya yang mau kita bahas. Kalau kemarin di film pertama Sinemaku Pictures kita udah bahas soal bipolar, kayaknya kita coba bahas kesehatan mental yang lebih general dulu gitu. Kita nggak usah berlari terlalu jauh lagi seperti film pertama kita cari topik yang emang hangat juga di masyarakat. Prilly came up with the idea toxic and abusive
parents, family, dan lingkungan gitu. Jadi pastinya semuanya menjadi satu sih. Akhirnya gue dengan isu support group yang menarik karena di Indonesia kan memang ada tapi belum banyak support group di Indonesia gitu. Maksudnya semoga dengan adanya film ini makin banyak support group dan makin banyak orang yang berani untuk mencurahkan apa yang dia rasakan juga di ruang-ruang yang aman dan nyaman untuk mereka gitu sih. Ya sekarang dengan isu mental health kan dari awal dengan Kukira Kau Rumah, kemudian ketika berhenti di sini dan sekarang Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, apakah ini yang udah menjadi path dari Cinemago Pictures untuk ke depannya juga, Mai? Sebenarnya kita seperti yang kami selalu sampaikan sih, Cinemago selalu akan ngebahas sesuatu yang emang mungkin jadi hal yang relate buat kami gitu di usia kami. Maaf ya Pak, di usia ya, di usia kami ya, maksudnya kita ngebahas sesuatu yang emang ya sesuai aja sih. Kita nggak mau terlalu jauh atau berusaha terlalu ngebahas sesuatu yang nggak relate, kan akhirnya jadinya artificial gitu. Makanya kita selalu berusaha untuk keep apa yang kita buat selalu dekat biar tetap jujur dan kita bisa responsibel dengan apa yang kita buat. Siap, terima kasih Uma Syahab. Kita ke Prilly sebagai produser di sini, executive produser. Nanti sebagai pemainnya nanti ya, tapi kita sekarang Prilly yang selalu membawa kita kemana-mana. Kemarin keliling beberapa sekolah juga, banyak banget teman-teman yang bercerita seperti yang tadi disampaikan Umay juga gitu. Ikut mengembangkan cerita dari awal dengan isu mental health ini. Kita tahu ini adalah tantangan yang berat untuk penonton di Indonesia. Nah ini gimana Prilly sebagai produser kemudian marketing juga di Cinemago Pictures melihat ada yang terjadi di real life sama dengan yang di Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis? Silakan. Terima kasih balik lagi untuk semua fanbase dan media yang udah datang hari ini. Sebenarnya tujuan utama aku sendiri sebagai produser kenapa sih pengen bikin film, yang pasti pengen mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap tabu atau tidak nyaman untuk dibahas. Aku selalu mikir film itu adalah medium yang kuat banget untuk kita menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Tapi mungkin kita nggak punya keberanian untuk mengungkapkannya atau membahasnya. Kalaupun kita punya keberanian untuk membahas, paling ujung-ujungnya kita melakukan campaign, seminar yang belum tentu juga nyampe di semua kalangan. Nah makanya ingin mengangkat isu kesehatan mental karena aku sendiri sebagai produser dan sebagai pribadi pengen kesehatan mental itu menjadi isu yang mainstream gitu di masyarakat. Bukan isu yang kayaknya nggak enak untuk dibahas, nggak nyaman, atau sesuatu yang takut untuk diutarakan gitu. Kesehatan mental ini setiap hari harus kita jaga ya teman-teman, dan bukan sesuatu yang harusnya nggak nyaman dibicarakan. Makanya diangkatlah di sebuah film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dengan isu yang lebih general supaya punya kedekatan yang lebih ke audiens, dan semoga tadi teman-teman media yang nonton juga nyampe pesannya. Dan di hari ini dimana kita juga merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, semoga film ini juga bisa menjadi pelantara untuk audiens melakukan diskusi nanti setelah nonton sama keluarganya atau sama pasangannya atau sama diri sendiri, bahwa kita ini udah menjaga kesehatan mental kita belum sih? Atau kita ini udah baik atau udah sayang belum sih sama diri kita gitu. Dan menurut aku untuk membangun masa depan yang cerah kita butuh anak-anak muda yang juga sehat mentalnya. Karena menurut penelitian juga sekitar 60% anak muda yang baru mau masuk kuliah itu anxiety ya menurut data. Correct me if I'm wrong, tapi angkanya kira-kira segitu. Nah, gimana sih kita mau bikin masa depan yang cerah kalau misalnya anak-anak mudanya aja nggak menjaga kesehatan mentalnya? Jadi ya semoga film ini bisa membuat mereka lebih aware lagi sama kesehatan mental mereka. Sebenarnya itu selalu jadi masalah perfilman Indonesia dari dulu kan ya. Kayak sebenarnya langkah preventifnya itu bukan cuma kami di production house, harusnya ya mungkin sudah, tapi semoga bisa lebih baik lagi partisipasinya pemerintah juga terhadap ini, karena bukan cuma kita doang yang bikin gitu. Karena
buat saya sendiri sih sebenarnya masih banyak orang-orang yang belum paham pembajakan tuh kayak gimana gitu. Nggak usah sejauh mereka ngebajak untuk keuntungan pribadi, kadang-kadang mereka tuh ngevideoinnya untuk bikin mereka terlihat keren di pergaulan, kayak gua habis nonton film ini gitu. Which is good, tapi caranya salah. Nah sebenarnya cara yang salah ini yang harus bersama-sama, bukan cuma Sinemaku doang, bukan cuma PH-PH yang ada di Indonesia doang, tapi ya bantuan dari pemangku keputusan lah itu yang butuh lebih kuat untuk stop pembajakan dan ngasih tahu pembajakan tuh kayak gimana. Dan tentunya bantuan dari teman-teman media yang hari ini hadir ya Ma ya, untuk menghimbau itu ke Cuma teman-teman pertanyaan penonton. soal pemerintah kenapa dikasih ke gua? Ya Oh, ini hari-hari ya. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Juga bisa melihat hasil kolaborasi kita semua. Nina ini sebenarnya itu tadi hasil sebuah karakter hasil kolaborasi semuanya. Pak Reka, dari Prilly, dari Umay yang diomongin pada saat skrip itu ada di tangan saya itu saya coba gimana ya menyimpulkannya jadi satu. Tapi terlepas dari skenario film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, saya yang adalah insan seni gitu ya, dari nyanyi, dari ke acting, itu benar-benar merasa nikmat banget ada di produksi ini gitu, karena di sini benar-benar kayak kasih tongkat estafet dari produksi sebelumnya ke produksi yang saat ini tuh benar-benar saya harus bikin sesuatu yang bernilai lebih di sini gitu. Dan yang membahagiakan buat saya di produksi Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis adalah bukan saja kita semua setuju, bersepakat, bekerja sama, berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang penting, sesuatu yang memang ada dampaknya yang baik, tapi ini kok bisa ya diramu menjadi sesuatu yang seru gitu, karena saat ini kita tidak bisa dikasih pilihan antara dua itu tuh. Apakah kita mengedepankan sesuatu yang penting, yang kita tahu itu harus diambil jadi pilihan pertama ya, atau ada pilihan kedua yang seru, yang mana nih? Karena semua dengan gadget mereka pasti terhipnotis tuh karena melihat sesuatu yang seru ternyata, bukan yang penting lagi gitu. Dan saya bahagia banget di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis melalui karakter Nina yang jadi pendukung di semua karakter-karakter penting dalam film ini, juga menjadi bagian dari sebuah proyek yang seru dan yang pasti itu yang akan orang-orang juga akan tonton gitu. Yes, itu dia. Terima Terima kasih kasih banyak. Ibu. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue. Bedain ini bukan close friends nih. Gak apa-apa, terus aja terus. Enggak, tapi jujur. Ya. Aku ini kan tipe yang mungkin orang ngelihatnya tuh aku kayak open book ya, kayak seneng cerita, seneng apa. Tapi sebenarnya yang orang-orang tahu tuh mungkin layer pertama di kehidupan aku aja gitu, atau apapun yang emang pengen aku ceritain ke orang. Tapi sama Mas Dikta, karena kita memang dekat selain jadi lawan main gitu ya, maksudnya kita sering sharing gitu. Di mana? Jadi banyak momen-momen tuh yang nggak pernah aku share ke orang lain, aku share ke Mas Dikta gitu. Oke, insert udah dapet. Nggak ada. Ada momen yang akhirnya ngebuat aku tuh kayak ini sebelum kita syuting film ini ya, gitu. Ada momen yang ngebuat aku kayak ini tuh karakter cocok banget kalau Mas Dikta yang main, karena ada adegan yang sama kayak di dunia nyatanya gitu. Yaitu adalah di saat Mas Dikta itu nasehatin aku bahwa jangan iya terus jadi orang gitu. Karena aku di sana suka curhat kayak ngeluh, Mas tadi aku gini tapi aku gini, gimana caranya gitu. Nah Mas Dikta tuh pernah nasehatin aku kayak kamu tuh nggak apa-apa baik, tapi jangan iya terus. Sekali-sekali tuh harus ngomong enggak daripada kamu yang mendem atau apa. Nah itu tuh ada kan di adegan itu. Betul, jadi pas aku baca skripnya aku ngerasa kayak, jadi ingat gitu Mas Dikta tuh pernah kayak gini. Aku pernah diajar. Tapi kalau yang di bloopers kan ada. Oke, kita ada nggak di bloopers ada yang bilang gimana? Gue ngayalnya udah kayak orang jatuh cinta bener nggak? Iya nggak? Nggak ada kan? Belum ada. Di bloopers tuh ada. Jadi itu CGI. Itu CGI. Umay itu jago banget CGI gitu. Ada di bloopers tuh ada. Riley habis take terus kayak gimana gue kelihatan kayak orang jatuh cinta beneran nggak? Gitu ngomongnya. Kenapa sih itu dimasukin lo nggak ada konfirmasi sama gue ya? Belum konfirmasi kan produser eksekutif ya. Bener ya.
Iya, ya kan itu demi mendalami karakter Tari dan Baskara. Tujuannya memang ke arah karakter development Iya, karakter. tapi maksudnya, Iya. maksudnya as a person, Yes. aku juga banyak belajar sama Mas Dikta gitu loh, karena Guru ya, guru. Bimbel nih, bimbel. ya karena ya itu tadi harus baik sama diri Yes. sendiri dan nggak apa-apa juga untuk marah gitu, nggak apa-apa juga untuk bilang enggak, tapi tentu dengan cara yang baik juga kalau mau marah kayak gitu-gitu. Nah makanya aku ngerasa Tari sama Baskara tuh chemistry-nya jadi cepet dibangun karena ya di aslinya juga aku sering sharing masalah hidup aku sama Mas Dikta gitu. Oke, siap. Terima kasih teman. Gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab. Apa masalah ayah sama ibu? Tari? Delivery sangat luar Saya biasa. juga Ya. selesai syutingnya selesai baru kayak gitu. Apa ya, pertama kali aku ditawarin, aku baca skripnya dan aku langsung bilang ini berat banget loh. Ini langsung ini nggak boleh sembarangan nih, gue nggak boleh asal sekenanya, nggak bisa, ini berat banget. Dan terus ketemu sama Mas Reka sama Mas Rosa, ketemu Mas Reka Mas Rosa dulu ya, berdua ya itu. Terus kita membahas soal karakter Devi segala macam lebih dalam lagi dan lebih menyatukan, karena kan saya baca, saya mentafsirkan si Devi seperti ini, ternyata Mas Rosa beda-beda ya Mas. Terus jadi terus akhirnya jadi satu vision lah untuk si Devi ini. Dan karakternya ada kesamaan dengan saya tapi banyak sekali juga perbedaannya gitu. Itu di situ yang buat saya jadi tantangan yang sangat amat berat, dan saya yakin karakter Devi ini sangat amat relate ke banyak orang, banyak yang mengalami di luar sana yang menjadi Devi. Saya nggak boleh, saya harus bisa mencerminkan itu gitu. Saya harus jadi perwakilan mereka, yang harus jadi perwakilan mereka aja supaya mereka tahu banyak kok yang begini, ada jalan keluarnya gitu. Dan itu akhirnya saya berhasil, maksudnya berhasil mendapatkan ini Devi itu dengan bantuan ini suhu saya bilang suhu saya di film ini ada dua, Mas Reka sama Mas Rosa, saya bilang. Dan juga sangat amat dibantu sama Prilly, Surya, dan cast-cast yang lain yang saya langsung berinteraksi gitu. Apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Mau di TV, mau di film, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan rasa yang senatural mungkin dari hati. Gitu. Tadi dikasih tahu welcome back gitu ke film ya. Dan tadi pertanyaan akan bawa anak-anak ya kalau udah gede? Iya. Pasti akan saya bawa, tapi nggak sekarang. Karena masih 8 tahun kan, pasti akan kaget kok papa begini. Papa, jangan di luar aja. Takut ntar sama gue. Gitu, jadi nanti pada saat mereka udah siap, pasti akan saya ajak nonton. Ini kerjaan papa begini, jadi berbagai peran. Saya banget, saya nggak bisa ngomong keras, saya nggak bisa fisikal, paling anti deh tuh. Ya untungnya ada Mas Reka, ada Mas Rosan yang ngebantuin untuk jadi pras ya. Tapi yang membuat saya betul-betul jatuh cinta itu adalah ceritanya. Ceritanya itu luar biasa loh, bahwa untuk karakter pras aja ya, pras itu punya masalah, ya. Tapi dia deny bahwa gue punya masalah. Dia nggak tahu mesti cerita ke siapa. Korbannya siapa? Keluarganya. Kemarahannya itu dia limpahkan ke keluarganya. Gitu, jadi banyak dari kita yang memang tidak terbiasa untuk bercerita. Karena mungkin kebanyakan orang bercerita itu seperti mengungkapkan kelemahan. Tapi salah betulnya. Bercerita itu harus. Kita dengan bercerita kita melepaskan emosi kita,
dari setengah lap emosi yang lepas itu solusi udah setengah jalan. Ya. Nah jadi karena dia tahan terus dan dia bilang sama keluarganya nggak boleh nangis, itu efeknya ke semua keluarga. Gitu. Jadi di film ini kita dikasih tahu nggak apa-apa lo untuk nangis, ya, nggak apa-apa lo untuk being vulnerable gitu. Yang pasti yang harus utama adalah pikirin diri sendiri supaya mental kita sehat. Jangan karena nggak enakan, karena dianggap lemah kita nggak mau cerita. Gitu. Jadi cerita ini bagus banget buat saya, jadinya very personal dan sangat mengedukasi orang. Yes, Gitu. ceritanya bagus banget dan Mas Surya Saputra juga memerankannya, karakternya bagus banget, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Surya Saputra. Thank you Mas Surya Saputra.